Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Salat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat Masjid Al-Furqan Sungai Liat Bangka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, bulan yang penuh kebaikan dan keberkahan, telah meninggalkan kita kaum muslimin yang mana kita bersungguh-sungguh di dalamnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa, dengan melakukan salat, berzikir, membaca Al-Quran, bersedekah, membukakan orang yang berpuasa serta amalan-amalan kebaikan yang lain. Namun kaum muslimin, kita harus tetap bersungguh-sungguh beribadah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Ramadan telah meninggalkan kita, karena Tuhan kita Allah di bulan Ramadan, Tuhan kita juga di bulan-bulan yang lain, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Tuhanmu sampai kematian datang kepadamu. Dan hendaklah kita kaum muslimin mati dalam keadaan Islam dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di awal Syawal ini kaum muslimin, berakhirnya bulan Ramadan, syaitan juga dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia leluasa dan bersungguh-sungguh untuk menyesatkan kita dari jalan Allah, menghalang-halangi kita untuk beribadah, melakukan kebaikan-kebaikan. Untuk itu kaum muslimin, hendaklah kita bersungguh-sungguh di luar bulan Ramadan untuk beribadah dan untuk mengamalkan kebaikan, dan kita bersabar dan bersabar lagi dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, karena godaan syaitan yang begitu dahsyat, yang mana syaitan bersungguh-sungguh untuk menyesatkan kita kaum muslimin. Bahkan iblis berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan kita semua dengan cara dia mendatangi kita dengan berbagai macam penjuru, di depan, di belakang, kiri kanan kita, berusaha keras agar kita bersama iblis menempati neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan hal ini kaum muslimin dalam surah Al-A'raf ayat 16 dan 17. Iblis bersumpah, qala fabima aqwaitani la'uqidanna lahum sirataka mustaqima thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis berkata, demi kemuliaan-Mu ya Allah, saya akan benar-benar menggoda, menyesatkan manusia dari jalan-Mu yang lurus. Dari jalan yang lurus di sini kaum muslimin, ulama menafsirkan sebagaimana sahabat Ibnu Abbas menafsir dan ulama yang lain, bahwa jalan yang lurus itu adalah Islam. Jadi syaitan, iblis ingin menyesatkan kita dari jalan Islam. Maka kita menyaksikan kaum muslimin berapa banyak manusia terhalangi untuk masuk Islam. Bahkan ada yang murtad dari Islam karena godaan syaitan. Kemudian siratal mustaqim, iblis ingin menyesatkan kita dari jalan yang lurus, artinya iblis ingin menyesatkan kita, menghalang-halangi kita untuk membaca, mempelajari, mengamalkan Al-Quranul Karim. Dan kita saksikan kaum muslimin, begitu banyak kaum muslimin tidak mempelajari Al-Quran,
bahkan tidak tahu cara membaca Al-Quran, tidak memahaminya, tidak mengamalkannya, bahkan banyak bertentangan amalannya dengan Al-Quranul Karim. Kemudian jalan Allah yang lurus itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan iblis berusaha untuk menghalang-halangi kita jangan sampai mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita dapati kaum muslimin banyak yang beramal tidak sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan banyak yang melakukan bid'ah, amalan-amalan dalam beragama ini yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena iblis tahu apabila seseorang itu mengamalkan satu amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan tidak ada sunnahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya tertolak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal satu amalan yang tidak ada dalam perintah kami, maka amalannya tertolak. Dan ini yang disenangi oleh iblis, karena pelaku bid'ah itu menyangka amalannya baik, maka muncullah istilah bid'ah hasanah. Dan bid'ah hasanah ini tidak diperintahkan kita untuk melakukan, karena Nabi berpesan agar kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mengamalkan bid'ah hasanah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin." Hendaklah kalian mengamalkan sunnahku dan sunnahnya khalifah yang bijaksana, khulafaur ar-rasyidin yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan bukan mengamalkan bid'ah hasanah. Kemudian siratal mustaqim artinya yaitu jalannya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka mendapatkan hidayah, petunjuk dan mendapatkan legalitas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka adalah sebaik-baik generasi dalam umat ini. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum." Sebaik-baik generasi yaitu pada masaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang yang mengikuti jejak mereka, kemudian orang yang mengikuti jejak mereka, yaitu para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin memerintahkan kita untuk mengikuti para sahabat dalam beragama dengan baik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha wa dzalika fawzul azim." Orang yang terdahulu, yang pertama dari kalangan muhajirin dan ansar, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu keutamaan yang besar kaum muslimin apabila kita beragama, beramal kebaikan, mengikuti sunnahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalam surga tersebut
dan inilah kemenangan yang besar. Satu janji yang istimewa kepada orang yang mengikuti cara beragamanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ridho terhadap mereka. Allah masukkan mereka ke dalam surga. Kemudian mereka mendapatkan satu kemenangan yang besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang keras, yaitu neraka jahanam bagi orang yang melenceng agamanya dalam beragama, tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah ia mendapatkan penjelasan dan petunjuk dan tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Ulama menafsirkan jalannya orang beriman yaitu jalannya para sahabat. Kata Allah Subhanahu wa taala, biarkanlah mereka berpaling dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam yang sejelek-jelek tempat kembali. Kemudian kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian syaitan akan menggoda kita, akan mendatangi kita dari arah depan, yaitu dari arah akhirat, yang mereka syaitan meragu-ragukan, membikin kita ragu terhadap akhirat, surga dan neraka, hari kebangkitan, janji dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan ancaman Allah Subhanahu wa taala berupa neraka. Maka kita dapati kaum muslimin, banyak manusia tidak beriman kepada hari akhirat, dan termasuk kaum muslimin banyak yang malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang meninggalkan salat, meninggalkan puasa dan ibadah kebaikan-kebaikan yang lain karena dia ragu tentang janji Allah Subhanahu wa taala, padahal akhirat itu lebih utama kata Allah Subhanahu wa taala, dan ganjarannya kekal abadi. Berbeda dengan kesenangan dunia yang sedikit, yang sementara, dan pahalanya besar. Allah janjikan surga, tapi kaum muslimin banyak meninggalkan amal soleh karena ragu terhadap akhirat. Dan ini merupakan keberhasilan iblis menggoda manusia, menggoda kaum muslimin sehingga mereka malas dan lalai untuk beramal akhirat. Kemudian iblis, syaitan, mendatangi manusia itu, kaum muslimin, dari arah belakang, yaitu dari arah dunia yang bakal kita tinggalkan, dan menghiasi dunia ini seindah mungkin, sehingga manusia beranggapan dia hidup lama di dunia, bahkan ingin kekal, bahkan ingin meminta panjang umur. Padahal kaum muslimin, kesenangan dunia ini sementara dan sedikit. Begitu banyak orang-orang kaya yang sudah meninggalkan hartanya. Demikian juga begitu banyak raja-raja, penguasa yang meninggalkan kedudukan dan jabatannya kaum muslimin. Tapi syaitan menghiasi dunia ini seindah mungkin, sehingga manusia berlomba-lomba mengejar kesenangan dunia yang sementara ini, yang hina ini, sehingga melupakan akhirat dan mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat, sehingga tidak peduli halal haram dalam mencari rezeki. Kemudian kaum muslimin, syaitan akan mendatangi kita dari arah kanan, sehingga kita menyaksikan kaum muslimin, banyak manusia, kaum muslimin meninggalkan kebaikan-kebaikan,
Padahal dia mampu untuk mengerjakannya kaum muslimin. Karena dihalang-halangi oleh syaitan. Jangan sampai manusia itu berbuat kebaikan. Contohnya kaum muslimin. Begitu banyak orang yang kaya. Memiliki kemampuan. Kekayaan sampai miliaran. Tapi dia tidak mau mengeluarkan zakat. Tidak mau bersedekah. Akan tetapi kalau untuk maksiat, bahkan dalam satu hari mereka bisa menghabiskan puluhan juta, bahkan ratusan juta. Adapun untuk bersedekah, untuk mengeluarkan zakat setiap tahunnya hanya sekali, mereka enggan kaum muslimin karena dihalang-halangi oleh syaitan. Demikian juga begitu banyak manusia yang berat melangkahkan kakinya di masjid, padahal masjid dekat dari rumahnya. Kemudian dia mempunyai kendaraan, jalan yang bagus, masjidnya mewah. Tapi untuk mendatangi tempat-tempat maksiat, meskipun jauh, meskipun dibayar, mereka mendatanginya kaum muslimin. Kemudian syaitan mendatangi kita kaum muslimin dari arah kiri. Artinya syaitan akan menggoda kita untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapati manusia begitu banyak melakukan maksiat-maksiat berupa perjudian, perzinahan, minuman keras, bahkan memakan harta riba, menipu, mencuri, merampok, dan berselisih sesama kaum muslimin, dan terjadi pertentangan dan lain sebagainya karena dari bisikan godaan syaitan, dan syaitan berhasil menggoda kita kaum muslimin. Maka itu iblis mengatakan, engkau ya Allah tidak mendapati mereka banyak bersyukur kepadamu, banyak melakukan ketaatan. Dan ini terbukti kaum muslimin, banyak kaum muslimin tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Berupa kesehatan misalnya, bahwa kesehatannya itu banyak dihabiskan untuk maksiat. Demikian juga hartanya banyak dikeluarkan untuk maksiat daripada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masjid-masjid yang mewah, yang besar itu banyak kosong kaum muslimin, yang seharusnya setiap hari penuh, diisi oleh kaum muslimin dengan solat 5 waktu. Akan tetapi yang banyak penuh, yang ramai adalah pasar, mall, diskotik, tempat-tempat hiburan atau pantai kaum muslimin. Dan benarlah apa yang dikatakan oleh iblis, bahwa engkau ya Allah banyak mendapati mereka tidak bersyukur kepadamu. Sehingga Allah mengatakan, wa qalilum min ibadiya syakura. Sedikit sekali hambaku yang mau bersyukur kepadaku, dan bahkan banyak melakukan maksiat. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mengantisipasi atau membentengi diri kita dari gangguan syaitan, maka hendaklah kita kaum muslimin bersungguh-sungguh dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Ikhlas untuk mendatangi masjid Allah, bukan karena pujian, bukan karena malu sama manusia, tapi benar-benar ingin bersyukur, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersungguh-sungguh dalam mempelajari agama ini, mengamalkannya kaum muslimin, dan kita bersabar dalam mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena kita pasti diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang beramal saleh,
orang-orang yang mengejar mengutamakan kehidupan akhirat sehingga dia membawa kita untuk beramal akhirat. Dan janganlah kita berteman dengan orang-orang yang maksiat, yang malas beribadah kepada Allah, yang meninggalkan solat, bahkan banyak melakukan maksiat atau dosa, karena kita akan diajak untuk melakukan maksiat. Kemudian yang terakhir kaum muslimin, kita berdoa kepada Allah, dan hendaklah kita selalu membaca doa yang diamalkan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibul qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, balikkanlah hatiku ini dalam agamamu. Jangan sampai hati kita ini dia balikkan untuk cinta berlebihan terhadap dunia ini sehingga melupakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menyesal dan Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa kita. Karena kesenangan dunia ini sebentar kaum muslimin. Meskipun kita dari lahir sampai kita mati kita diberi kekayaan atau kesenangan hanya 60-70 tahun saja kaum muslimin. Adapun kita dikubur lama, mungkin ratusan tahun, jutaan tahun kita tinggal di kubur. Kalau kita tidak memiliki amal soleh, maka kita akan tersiksa di kubur. Meskipun kita berteriak, tidak ada yang menolong kita. Istri, anak kita enggak bisa menolong kita kecuali amal soleh. Amal soleh, salatnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, zikirnya, baca Qur'annya, dan ibadah-ibadah yang lain. Inilah teman setia yang akan mengikuti kita di kubur dan akan membela kita kaum muslimin. Dan dia berubah dengan makhluk yang paling bagus dan harum menyertai kita di dalam kubur. Adapun istri, anak, kendaraan, perusahaan, kebun kita, usaha-usaha yang lain, kita akan kita tinggalkan. Bahkan istri kita akan dinikahi oleh orang lain dan harta kita akan pindah tangan kepada orang lain. Maka itu kaum muslimin, menyesallah sekarang, dan menyesal sekarang ini ada gunanya. Tapi kalau menyesal di kubur atau di akhirat tidak ada gunanya lagi. Sebagaimana orang-orang mati itu minta diundur umurnya agar ingin beramal saleh, ingin bersedekah. Demikian juga di orang dalam kubur itu ingin kembali di dunia, ingin beramal, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Adapun sekarang kalau kita menyesal dan mau bertobat kembali dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima istighfar dan tobat kita kaum muslimin. Sebelum kita akhiri khutbah ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Akbar, Allah Akbar.